Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kemarin Pak Anies Baswedan sudah dideklarasikan atau diumumkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Ini menarik teman-teman, karena Pak Anies sebenarnya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tetapi ini Partai Nasdem sudah lebih awal mendukung atau mengumumkan calon presidennya, yaitu Anies Baswedan. Dan kemarin Pak Anies juga menjawab teman-teman bahwa Pak Anies itu bersedia menjadi calon presiden. Dan kalau misalkan dia diminta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di 2024, Pak Anies sudah menyampaikan akan fokus pada pemilihan presiden. Jadi bukan gubernur, artinya Pak Anies menolak seandainya diusung menjadi calon gubernur di 2024. Karena Pak Anies sudah menerima amanah, Pak Anies bersedia untuk maju di 2024. Lalu ada pertanyaan dari seorang wartawan teman-teman, bagaimana dengan calon wakil presiden? Siapa yang sekiranya akan diangkat menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Anies Baswedan? Pak Surya Paloh ini mengatakan bahwa terkait cawapres ini diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini terkait Pak Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya terkait cawapres kepada Pak Anies Baswedan. Soal cawapres, kalau Nasdem dia udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Itu syarat utama yang gak bisa ditawar. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu, untuk bangsa ini. Nah, ini perkiraan Nasdem. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Pak Surya Paloh terkait calon wakil presiden, ternyata diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, ketika Pak Anies ini dideklarasikan atau diumumkan menjadi calon presiden, ternyata ada respon yang cukup menarik dari PKS. PKS ini mengapresiasi, artinya PKS setuju terkait pencalonan Pak Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan PKS yang mengapresiasi terkait pencalonan Pak Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Nah kali ini teman-teman ada respon yang cukup menarik juga dari lawan politik Pak Anies Baswedan, yaitu PSI. PSI merespon terkait pencalonan Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem yang katanya bahwa partainya dan Partai Nasdem itu sama-sama tidak bisa mengusung calon sendiri atau kader sendiri untuk maju di 2024. Karena itu PSI hari ini mendeklarasikan mengusung yaitu Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Kumparan.
PSI deklarasikan capres berdasarkan polling, belum bicara dengan Ganjar. Sudah dideklarasikan, tetapi PSI belum berbicara dengan Ganjar. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mendeklarasikan Ganjar Pranowo Yeni Wahid sebagai Capres-Cawapres 2024. Meski sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres, namun Grace mengaku belum berbicara dengan Gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar dideklarasikan berdasarkan polling di website PSI yang diberi nama Rembuk Rakyat. Selain Ganjar, kandidat lain yang bisa dipilih adalah Erick Thohir, Tito Karnavian, Mahfud MD hingga Emil Dardak. Total ada 9 nama. Ketika kami mulai polling, Pak Ganjar mengetahui terkait dengan hasil deklarasi sore ini. Pak Ganjar belum update dan kami enggak memberitahu secara khusus, kata Grace dalam konferensi pers yang disiarkan virtual Senin 3 Oktober 2022. Selain itu, Grace mengatakan tidak mengumumkan hasil polling Rembuk Rakyat ke Ganjar karena menghormati posisinya sebagai kader PDIP. Terkait dengan pengumuman ini hal teknis dan Pak Ganjar bukan kader PSI. Kami tidak informasikan ke beliau secara khusus, tapi komunikasi ada dari waktu ke waktu dan Pak Ganjar mengetahui adanya Rembuk Rakyat, tuturnya. Terlepas apapun keputusan PDIP nantinya akan kita hormati, tapi kami menghormati hasil Rembuk Rakyat yang sudah dilakukan. Kita sudah tahu tanya masyarakat dan kita hormati dengan tetap mendukung Pak Ganjar, terlepas keputusan PDIP lanjutnya. Menurut Grace, posisi PSI saat ini sama dengan Nasdem yang tak bisa mengusung capres sendiri, meski sudah mendeklarasikan tokoh yang akan diusung. Pagi tadi Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi PSI dan Nasdem sama-sama enggak bisa mengusung sendiri, sama-sama memajukan capres yang dirasa paling baik. PSI mengumpulkan pendapat masyarakat, Nasdem ada mekanisme sendiri, jadi enggak masalah dan sama-sama saja, ujarnya. Jadi meski enggak bisa usung sendiri tapi tetap ada peluang, pungkasnya. Ganjar dideklarasikan berdasarkan hasil polling di website PSI yang diberi nama Rembuk Rakyat. Selain Ganjar, ada kandidat lain yang bisa dipilih, Erick Thohir, Tito Karnavian, Mahfud MD, Najwa Shihab hingga Emil Dardak. Total ada 9 nama yang dihadirkan dalam Rembuk Rakyat tersebut. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan sikap di mana PSI juga mendeklarasikan teman-teman nama Ganjar Pranowo yang diusung menjadi calon presiden di 2024. Ini katanya juga sama dengan Nasdem yang juga tidak bisa mengusung calon kadernya sendiri untuk menjadi capres. Jadi sama-sama PSI dan Nasdem katanya seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita melihat PSI yang sampai hari ini belum juga bisa masuk kadernya di Senayan. Bahkan Grace Natali sendiri kemarin di pemilu 2019 tidak bisa masuk juga ke Senayan. Nah itu artinya PSI memang berada di luar Senayan sebagai partai politik. Tetapi katanya juga tidak ada masalah, dia bisa mengusung calon presiden sendiri. Nah kalau kita melihat ini semua, memang ada 2 respon mengenai Pak Anies Baswedan yang diusung menjadi calon presiden. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Dan saya pikir ini adalah hal yang biasa. Seorang tokoh ketika diusung menjadi calon presiden, ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya pikir ini pada taraf wajar. Jadi biarkan Pak Anies Baswedan melaju di Pilpres 2024 dan biarkan juga kalau Ganjar diusung nanti melaju di 2024, nanti biar bertarung teman-teman. Siapa sebenarnya yang disukai oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Dan kemarin saya juga sudah melakukan polling terkait calon presiden jika pada akhirnya nanti ada head to head, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Ternyata ada 90% lebih itu malah memilih Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Jadi Ganjar dalam polling saya itu kalah melawan Pak Anies Baswedan. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Anies memang disukai oleh banyak orang. Bahkan kemarin
ada polling yang dilakukan oleh ILC, Indonesia Layar Club, Pak Karni Elias itu, justru Pak Anies menang teman-teman. Ada 77% itu memilih Pak Anies Baswedan. Pak Prabowo kemudian Ganjar kalah di polling ILC tersebut. Bahkan Ferdinand Huta Heian itu melakukan polling juga. Ternyata juga yang menang adalah Pak Anies Baswedan dengan memperoleh 64% lebih itu memilih Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Polling yang dilakukan lawan politik itu justru Pak Anies Baswedan menang. Dan ini adalah sinyal bahwa Pak Anies bisa memenangkan di Pilpres 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.